Aku tersentak karena dari arah sudut sebelah kanan sana Rasulullah diiringi oleh gelombang barakah dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang ada seorang Habib di mana Habib tersebut itu telah melakukan sholawatan, kemudian Habib tersebut itu melihat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Habib tersebut itu berdiri lantas menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Habib tersebut mengatakan kepada jamaahnya bahwa saya melihat ada gelombang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah sana, dari arah depan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi oleh para malaikat. Nah, teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. When the Habib was reciting and they were reciting, suddenly from this side was coming the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I was not able to keep sitting, because we have that presence coming with awliyaullah. They were coming to cover this whole majlis under the eyes and the barakah and blessings of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why I was being pushed up, and that's why I cannot talk. It's impossible to talk in that presence. Ketika Habib ini tadi sedang memandangkan satu arahan untuk berselawat dan semua kalian mengikutinya, aku tersentak karena dari arah sudut sebelah kanan sana Rasulullah diiringi oleh gelombang barakah dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri duluan. Bagaimana aku bisa berbicara tentang pribadi yang begitu luar biasa, yang menjawab cinta kita serta berita dengan hadir di sini. Nah, teman-teman ya, jadi benar kan? Habib ini mengaku bahwa dirinya itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kemudian didampingi oleh para malaikat ya. Subhanallah ya teman-teman ya. Lalu sontak para jamaahnya itu ya percaya gitu ya, percaya gitu aja, karena mungkin beliau ini adalah seorang Habib. Sudah tentu pasti yang mengalir darah beliau itu ada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu ya percaya aja gitu ya. Mari kita lanjutkan. Saya tidak tahu dari arah sebelah timur atau manakah sesungguhnya arah kedatangan dan kehadiran Rasulullah. Tapi kalau gelombang cahaya itu muncul dari berbagai yang terang, Al-Quran memberi gelaran diri Allah sendiri, Rabbul Masyriq wal Maghrib, yang empunya timur dan barat. Dibilang Rabbul Masyriqain wal Maghribain, yang memiliki dan mengendalikan semua perspektif dan horizon di dalam kehidupan ini. Yang terang, Allah lah pemenuh dari cahaya di kehidupan ini. Seperti yang kita juga bilang, Anta nurus samawati wal ardh wa man fihi. Tetapi tidak ada yang dapat menampung di seluruh cakrawala dan di seluruh kalbu ini betapa kebesaran cahaya Allah itu sendiri, kecuali kalbu dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita untuk mengajak mendekatkan diri kepada beliau. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi Habib ini memang benar mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengaku melihat Nabi secara sadar ya. Dan ini memang adalah jenis khurafat yang paling parah ya teman-teman ya. Karena langsung diucapkan kepada jamaahnya bahwa beliau itu mengaku kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan didampingi oleh para malaikat ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya istri Nabi, bahkan Fatimah itu tidak pernah ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada satupun para sahabat, istri Nabi, dan putri Nabi, serta dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada perselisihan, yaitu
sahabat Ali dengan Muawiyah itu tidak pernah ditemui oleh Nabi SAW dalam keadaan sadar setelah Nabi itu wafat. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaannya adalah ya, sedangkan sekelas sahabat Nabi, ya, istri Nabi, putri Nabi, dan ketika para sahabat ini berselisih, bahkan terjadi perang yang besar antara kaum muslimin, seharusnya mereka ini yang berhak ya didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana zaman tersebut itu kaum muslimin lagi ada perselisihan ya antara kubu Muawiyah dengan sahabat Ali. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir sekelas sahabat Nabi tidak pernah dijumpai ketika Nabi wafat ya. Nah, di zaman sekarang ini orang yang mengaku Habib ataupun mengaku Kiai itu mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, dan kita harus menjaga akidah kita dari hal-hal khurafat semacam ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti akan terancam dengan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1229. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ancamannya ini sangat keras sekali ya, yaitu tempat tinggalnya di neraka. Nah, teman-teman, jadi untuk pembahasan ini, saya akan tampilkan pembahasannya lebih lengkapnya oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah Ta'ala, tentang terkait masalah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Bagaimana sikap kita terhadap para ulama yang sering berbicara bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar? Kita bilang ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya ya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis mutawatir juga ya. Rasulullah SAW tentang hadis haud, tentang telaga Nabi. Telaga Nabi. Waktu ada orang-orang mau mampir ke telaga Nabi, tiba-tiba diusir. Kata Nabi, haula'i usayhibi. Ya, nasan a'rifuhum, kata Nabi, ada orang-orang aku kenal mereka. Ya, tahu-tahu dihalangi dari apa namanya? Telaga. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ini dalil Nabi tidak pernah keluar-keluar. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir fulan ya, bisa hadir acara maulid misalnya, bahkan terkadang acara maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Iya, betul. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu, Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi tahu, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul-muncul tidak kasih solusi juga. Buat apa? Ini bertentangan dengan sifat Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu merasa berat apa yang beratkan kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak? Iya, dalam kesulitan. Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Wahai Salman, begini. Kan manfaatnya ada. Terus ketemu dengan ini, ketemu dengan si fulan, ngajarin sholawat ini, ketemu dengan si fulan, kunjungan ke rumah si fulan ya. Kemudian naik mobil sama si fulan. Faedahnya tidak terlalu. Dan yang benar, Nabi tidak demikian. Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih. Iya. Sedih sekali. Sampai para ulama mengatakan Fatimah sakit, di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar-keluar, ngapain Fatimah sedih? Dia jangan sedih, wahai putriku. Saya akan kunjungi kamu tiap hari. Santai aja. Ya. Kalau Nabi bisa keluar-keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Iya. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk, Imam Malik tidak pernah dia jenguk, Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk, Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk, ente ini siapa? Ente ini siapa? Kok sangat spesial sekali sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi, sampai Nabi kuburannya kosong ya. Lagi jenguk ente. Oleh karenanya
Jangan terlalu percaya sama seperti itu. Jangan terlalu percaya sama seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jangan mudah percaya hal-hal semacam itu. Kita harus bandingkan, adakah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sepeninggalan beliau, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berjalan-jalan kemudian menemui si fulan ataupun menemui para sahabat. Dan tidak ada pun dalil yang mengatakan ataupun tidak ada perkataan para sahabat bahwa sahabat Nabi ada yang ditemui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu wafat. Jadi di garis bawahi teman-teman, ditemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi ya. Kalau dalam keadaan mimpi itu mungkin ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda, yaitu tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu setelah Nabi SAW itu wafat, apa yang dilakukan oleh umatnya. Bahkan umatnya itu ada yang dihalau dari telaga Al-Kautsar ya. Maka dari itu teman-teman, kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya kalau ada orang yang mengatakan atas nama Habib, ataupun Kiai, ataupun Ustadz, yang mengaku dirinya itu bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar. Karena hal ini akan merusak akidah kita. Karena itu adalah khurafat, jelas-jelas khurafat. Karena istri Nabi yang tercinta, Ibunda Aisyah, tidak pernah ditemui oleh Nabi SAW setelah Nabi SAW itu wafat. Tidak ada satupun riwayat. Nah teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.